Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, haleluya. Ya, teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya. Saya percaya semuanya kita dalam keadaan sehat dan saya berdoa agar kita semua tetap sehat. Teman-teman, lagi-lagi kita akan membahas yaitu tentang Ustadz, ya, dimana dia berceramah, ujung-ujungnya juga ya bernyanyi rohani, teman-teman. Tapi yang membingungkan dalam hal ini, dia, teman-teman, katanya ya haram ya bernyanyi itu, tapi dia bernyanyi juga, ya, puji Tuhan. Ya, bagaimana nyanyinya tadi, sangat ya bagus juga suara Ustadz ini untuk apa ya, untuk nyanyi rohani. Saya dengar tadi nyanyinya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Amin. Kasih Yesus seperti sungai. Puji Tuhan. Haleluya katanya. Nah, teman-teman, puji Tuhan, kita bersyukur dia pandai menyanyi lagu rohani. Nah, tetapi yang merupakan jadi pertanyaan bagi saya secara pribadi, teman-teman, katanya haram nih. Nah, teman-teman, apalagi katanya tidak ada di Alkitab, hanya dibuat-buat, kira-kira begitulah, teman-teman, oleh pastor. Nah, oleh karena itu, teman-teman, mari saya baca dulu satu ayat firman Tuhan, ya, dicatat di dalam Mazmur 150 ayat keempat. Kita baca satu ayat saja, dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang mengajak kita memuji Tuhan dengan musik dan kecapi. Ya, teman-teman, jadi supaya tidak dibelok-belokkan oleh Ustadz Situmorang ini tentang hal ini, ya, supaya jangan membuat orang-orang percaya menjadi lemah, menjadi tidak mau menjadi pemuji dan penyembah Tuhan gara-gara mendengarkan videonya ini. Jadi kita harus luruskan hal ini, teman-temanku. Nah, ya, teman-teman, dan mari kita saksikan, dengarkan cuplikan videonya dulu sebelum kita lanjut untuk baca nanti firman Tuhan, ya, supaya berdasarkan dengan kebenaran Tuhan yang kita sampaikan dalam hal ini. Hati anak bapak di luar sana, Pak, sudah minder peradaban, malu pakai jenggot, malu pakai gamis, malu ke masjid, malu sholat jamaah. Masa sih kita anak muda sholat jamaah? Masa sih kita dengar Quran? Masuk musik dong, slang, jauh, ya jauhlah dari Allah. Nah, ada ini pernah nanyakan, bagaimana hukumnya musik dulu, kan? Saya katakan haram. Dalam Al-Quran, lahwal hadis. Ya, surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu, kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Gereja saja pun boleh musik setelah abad keempat. Sampai abad keempat, musik itu haram bagi Kristen. Tapi ketika pasturnya jalan ke Jerman, dilihat isi Injil itu diterjemahkan jadi liturgi, jadi kor. Apa kata pastor? Kalau kita pisahkan mereka dari musik, mereka akan keluar dari Kristen. Sudah, kita jadikan musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat taulbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Nah, itu dia, teman-teman. Nah, dia pinter bernyanyi, ya. Katanya nih, teman, haram, ya. Ya, haram itu bernyanyi. Tapi dia bernyanyi juga, ya. Dia menikmati kasihnya seperti sungai, haleluya. Wah, membingungkan, teman-teman. Tetapi, teman, mari kita baca firman Tuhan, ya. Ya, mungkin ini lebih jelas bagi kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 150 ayat keempat, teman-temanku. Pujilah dia dengan rebana dan tarian-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Nah,
firman Tuhan berkata, pujilah dia. Ya, makanya kami bernyanyi. Makanya orang Kristen bernyanyi. Karena banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang mengajak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman, jadi keliru Ustadz ini membahas tentang nyanyi yang berkata itu haram. Ya, dan bahkan ada di ayat firman Tuhan yang lainnya, kalau kita bahas yang panjang teman-teman. Ya, suatu saat saya akan bahas ya tentang khusus pujian penyembahan yang membawa harum di hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah teman-teman yang salah dalam pemahaman ya Ustadz Situmorang ini. Mereka pakai berbagai cara untuk membelokkan kata-kata kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, kita kembali kepada kebenaran Tuhan, teman-teman. Saya pagi hari secara pribadi saya memuji dan menyembah Tuhan. Tiap-tiap hari saya lakukan itu, teman-teman. Karena firman Tuhan berkata, engkau tidak memiliki apa-apa karena kau tidak berdoa. Dan kita sebelum berdoa, kita menyenangkan hati Tuhan dengan pujian-pujian kita. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, teman-temanku. Ya, tidak, tapi kita lakukan 1 jam. Ya, itu ajaran kebenaran Tuhan. Jadi sangat keliru Ustadz ini kalau dia berkata-kata tidak ada, hanya keempat baru ada pujian penyembahan di dalam kekristenan. Itu tidak betul. Ya. Jadi teman-teman, ini keliru. Ini salah. Udah lari jalurnya dibuatnya. Jadi menurut saya nih teman-teman, kalau saya tidak memuji menyembah Tuhan dulu, kalau saya berdoa, saya rasa nggak lengkap kurasa, ya. Tetapi kalau yang lengkap itu kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ya di pagi hari kita memuji dan menyembah Tuhan, tidak perlu kita harus dilihat orang, ya. Karena firman Tuhan berkata yang tersembunyi itu dilihat Tuhan, ya. Kita keluarga, anak-anak, suami istri bergandengan tangan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentu saja menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi itulah dia teman-teman. Saya percaya lewat video ini kita tetap maju memuji dan menyembah Tuhan. Saya pun tidak ngerti Pak Ustadz ini selalu bahas ya. Apakah dia takut kalau gereja penuh? Ya? Atau seperti apakah? Nah, jadi begitulah dia teman-teman. Sampai sinilah yang saya bisa bagikan. Sampai jumpa dan saya mohon doa terus untuk saya dan untuk channel saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.